Di bagian yang kedua ini, kita akan membahas lingkup dari mikrobiologi, meliputi macam-macam organisme yang dipelajari, serta cabang-cabang ilmu yang ada di mikrobiologi. Terdapat 5 kelompok besar mikroorganisme yang dipelajari di mikrobiologi, yaitu bakteri, jamur, protozoa, alga, dan virus. Seluruh mikroorganisme ini terdistribusi di alam dan ukurannya berkisar antara 20 nanometer untuk ukuran virus yang paling kecil sampai 5 mm, ukuran protozoa yang paling besar. Kita akan membahas karakteristik masing-masing kelompok mikroorganisme ini satu persatu. Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang mampu menjalankan fungsi hidupnya secara mandiri. Sel sendiri merupakan unit dasar kehidupan. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang telah banyak dipelajari. Tidak seperti mikroorganisme lain, bakteri tergolong ke dalam prokariot karena tidak mempunyai nukleus dan organel atau struktur di dalam sel yang tertutup membran. Bakteri umumnya menyerap nutrisi atau bahan organik dari lingkungannya dan mengubahnya menjadi energi. Namun, terdapat beberapa bakteri yang dapat memproduksi nutrisi atau bahan organiknya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari bakteri ini adalah cyanobacteria. Selain itu, terdapat pula bakteri yang mampu bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kita kenal dengan istilah motil, dan terdapat juga bakteri yang tidak motil. Bakteri memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti bulat atau koki, batang, basili, dan spiral. Selanjutnya, masing-masing bentuk ini dapat dikelompokkan lagi berdasarkan organisasi selnya. Sel bulat berpasangan dinamakan diplokoki. Contohnya adalah Streptococcus pneumoniae. Sel bulat membentuk rantai dinamakan Streptococi. Salah satu contohnya adalah Streptococcus pyogenes. Sel bulat membentuk kotak dinamakan tetrat. Sel bulat membentuk kubus dinamakan sarkina. Salah satu contohnya adalah Sarkina ventriculi. Dan sel bulat berkelompok dinamakan Staphylococcus. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Sel batang membentuk rantai dinamakan Streptobacil. Contohnya adalah Bacillus anthracis. Lalu, sel batang juga memiliki flagela atau alat pergerakan seperti pada Salmonella typhi. Dan terdapat pula sel batang yang dapat membentuk endospora seperti pada Clostridium botulinum. Bentuk sel spiral dapat berupa koma atau vibrio, contohnya Vibrio cholera. Spiral atau spirilla, contohnya adalah Helicobacter pylori, dan cambuk atau spiroset, contohnya adalah Treponema pallidum. Berikut merupakan contoh bakteri batang berkelompok seperti pada Klebsiella pneumoniae yang diamati pada mikroskop dengan perbesaran 5.800 kali. Dapat berupa sel tunggal ataupun terdiri dari banyak sel yang kita sebut dengan multiseluler. Contoh dari fungi yang bersel tunggal adalah ragi, sedangkan contoh dari fungi multiseluler adalah jamur atau cendawan. Berbeda dengan bakteri, fungi memiliki nukleus atau inti sel dan struktur intraseluler sehingga digolongkan ke dalam sel eukariot. Seluruh fungi menyerap atau menggunakan nutrisi yang ada di lingkungannya sebagai sumber energi. Fungi dapat ditemukan di air dan tanah, serta mempunyai peranan penting sebagai dekomposer dari organisme yang sudah mati. Beberapa fungi dapat membentuk jaringan-jaringan yang merupakan percabangan filamen. Namun, fungi cenderung ke dalam mikroorganisme non-motil. Beberapa fungi berperan penting dalam industri obat-obatan karena dapat menghasilkan antibiotik. Contohnya adalah Penicillium yang dapat menghasilkan antibiotik penisilin dan Cephalosporium yang dapat menghasilkan antibiotik cephalosporin. Keduanya merupakan antibiotik yang masih digunakan sampai saat ini untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Gambar di samping merupakan salah satu contoh fungi multiseluler, yaitu Philobolus crystallinus yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 50 kali.
Protozoa merupakan mikroorganisme bersel tunggal. Sama seperti fungi, protozoa memiliki nukleus dan struktur intraseluler sehingga termasuk ke dalam sel eukariot. Protozoa dapat ditemukan di berbagai lingkungan air dan tanah, serta umumnya bertahan hidup dengan memakan mikroorganisme lain yang berukuran lebih kecil. Pada gambar, terlihat contoh protozoa yaitu Acanthosirus, Restirostris, dan amuba yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 180 kali. Kebanyakan alga merupakan mikroorganisme bersel tunggal. Namun, beberapa alga di ekosistem laut berukuran besar dan merupakan organisme yang kompleks. Sama seperti fungi dan protozoa, alga memiliki nukleus dan struktur intraseluler. Namun, alga berbeda dengan mikroorganisme lain karena dapat melakukan fotosintesis untuk menangkap energi dari cahaya matahari dan menghasilkan nutrisinya sendiri. Alga banyak ditemukan di lingkungan air tawar dan air laut, dan merupakan sumber nutrisi penting bagi makhluk hidup lain karena kemampuannya untuk berfotosintesis. Pigmen warna pada alga seperti klorofil atau pigmen warna hijau dan astaxanthin atau pigmen warna merah oranye memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai agen terapeutik yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Pada gambar, terlihat salah satu contoh mikroalga, yaitu Micrasteria yang diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 334 kali. Virus merupakan entitas aselular karena hanya terdiri dari materi genetik dan selubung protein saja. Virus berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Virus dikatakan aselular karena tidak mampu menjalankan proses kehidupannya sendiri dan baru memiliki sifat seperti sebuah sel ketika menginfeksi sel organisme lain. Virus merupakan agen penyakit pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Namun, infeksi yang disebabkan oleh virus bersifat spesifik terhadap inangnya, sehingga beberapa virus digunakan dalam bidang industri. Salah satu contohnya adalah bakteriofaga atau virus yang menyerang bakteri. Saat ini sedang dikembangkan agar dapat membunuh bakteri pengkontaminasi produk makanan dan minuman untuk meningkatkan keamanan pada makanan dan minuman yang diproduksi. Selain itu, bakteriofaga juga sedang dikembangkan untuk membunuh mikroorganisme super atau superbug yang resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Gambar di samping merupakan contoh bakteriofaga yang diamati di bawah mikroskop elektron dengan perbesaran 35.000 kali. Terdapat pula agen aselular lain yang dapat menyebabkan penyakit seperti viroid dan prions. Viroid adalah agen aselular yang terdiri dari asam nukleat saja tanpa selubung protein. Sedangkan prion merupakan selubung protein tanpa materi genetik. Viroid diketahui dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, sedangkan prion diketahui dapat menyebabkan penyakit sapi gila. Lingkup mikrobiologi sangatlah luas. Terdapat dua kajian utama dari mikrobiologi, yaitu kajian mengenai dasar ilmu mikrobiologi dan kajian mengenai aplikasi mikrobiologi. Kajian tentang dasar ilmu mikrobiologi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan organisme yang dipelajari, berdasarkan proses yang dipelajari, dan berdasarkan hubungannya dengan penyakit. Berdasarkan organisme yang dipelajari, terdapat kajian tentang taksonomi mikroba yang mempelajari tentang tata cara penamaan ataupun klasifikasi mikroorganisme. Lalu, bakteriologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri, fikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang alga, mikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur, protozoologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang protozoa, parasitologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang parasit, dan virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Berdasarkan proses yang terjadi, terdapat kajian mengenai metabolisme mikroba yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel berkaitan dengan produksi dan juga penggunaan energi dalam sel, serta mekanisme perubahan senyawa kimia atau nutrisi
menjadi energi, dan ke dalam bentuk-bentuk lainnya. Genetika mikroba merupakan kajian yang mempelajari tentang fungsi materi genetik dalam sel mikroorganisme, proses perpindahan materi genetik, dan mekanisme perubahan materi genetik tersebut menjadi asam amino dan protein, meliputi proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Kajian tentang ekologi mikroba mempelajari tentang hubungan antara mikroorganisme dengan mikroorganisme lain dan lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan hubungannya dengan penyakit, terdapat kajian mengenai imunologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana organisme inang, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dapat mempertahankan diri dari infeksi mikroorganisme. Lalu terdapat juga kajian epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi kemunculan dan pola distribusi penyebaran suatu penyakit. Dan etiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebab terjadinya suatu penyakit. Kajian mengenai aplikasi mikrobiologi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan aplikasi terkait penyakit, berdasarkan aplikasi di bidang lingkungan, dan berdasarkan aplikasi di bidang industri. Berdasarkan aplikasi terkait penyakit, terdapat kajian kontrol infeksi yang mempelajari tentang bagaimana cara atau metode mengkontrol penyebaran atau infeksi suatu penyakit, terutama yang berkaitan dengan infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di rumah sakit. Lalu ada juga kajian mengenai kemoterapi yang mempelajari tentang pengembangan, penggunaan, dan mekanisme kerja dari senyawa-senyawa kimia untuk mengobati suatu penyakit. Mikrobiologi lingkungan mempelajari tentang bagaimana menjaga keamanan air minum, cara mengolah atau membuang limbah agar tidak mencemari lingkungan, dan cara untuk mengontrol polusi lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan, baik itu lingkungan air, tanah, maupun udara. Kajian aplikasi mikrobiologi di bidang industri meliputi teknologi produksi makanan dan minuman yang mempelajari tentang metode untuk menjaga keamanan makanan dan minuman segar maupun olahan dari kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit, dan juga penggunaan mikroorganisme untuk membuat makanan dan minuman fermentasi. Mikrobiologi farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan mikroorganisme untuk membuat antibiotik, vaksin, dan produk-produk kesehatan lainnya. Rekayasa genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Bakteri yang telah direkayasa genetikanya dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu makanan mempengaruhi resiko terkena penyakit kanker. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menyisipkan materi genetik tertentu yang diketahui merupakan indikator perubahan dari sel normal menjadi sel kanker. Lalu, bakteri ini kemudian ditumbuhkan di dalam medium yang berisi senyawa spesifik dari suatu makanan, dan peneliti akan melihat apakah senyawa tersebut dapat menstimulasi atau mengaktifkan materi genetik yang telah disisipkan tersebut. Selain itu, terdapat pula penelitian untuk menggunakan bakteri yang telah direkayasa genetikanya sebagai obat terapi kanker dan mencegah terbentuknya tumor. Walaupun demikian, terapi ini masih diuji coba secara klinis di tikus dan belum diuji coba di manusia. Mikrobiologi dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu bahan atau material dapat didegradasi secara alami oleh mikroorganisme dalam lingkungan tertentu. Pada gambar, terlihat bahwa peneliti tersebut sedang mencari tahu apakah material plastik yang terbuat dari 40% pati dapat didegradasi oleh mikroorganisme akuatik atau tidak. Material tersebut ada di dalam keranjang, dan peneliti ini awalnya melihat apakah ada pertumbuhan mikroorganisme di permukaan material tersebut. Pertumbuhan mikroba di material tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa mikroorganisme dapat mendegradasi material tersebut, walaupun hal ini membutuhkan konfirmasi lanjutan dengan menganalisis berapa sisa material plastik tersebut setelah periode waktu
tertentu untuk melihat laju kecepatan degradasi dari material tersebut. Mikroorganisme dapat digunakan untuk mendekontaminasi limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Pada sistem pengolahan air limbah perkotaan dan industri, mikroorganisme dapat digunakan untuk menghilangkan bahan pencemar yang ada di air limbah, sehingga air tersebut dapat dikembalikan lagi ke badan perairan seperti sungai atau danau. Dan air tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Limbah peternakan dan pertanian juga dapat diolah ke dalam bentuk lain seperti biometana ataupun pupuk organik dengan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Epidemiologi merupakan cabang ilmu di mikrobiologi yang mempelajari tentang bagaimana suatu penyakit dapat menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit tersebut biasanya membutuhkan suatu pembawa atau vektor. Sebagai contoh, virus Dengue yang merupakan penyebab penyakit demam berdarah membutuhkan vektor nyamuk Aedes aegypti. Contoh lain adalah bakteri Yersinia pestis yang merupakan penyebab wabah pes atau bubonic plague yang kita kenal juga dengan istilah Black Death, membutuhkan vektor kutu yang ada pada tikus. Gambar ini menunjukkan bahwa salah satu aplikasi mikrobiologi dengan mencari kutu yang merupakan vektor penyebab penyakit pada hewan, ternak, dan manusia. Mikrobiologi juga dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan peliharaan maupun hewan ternak melalui perkembangan ilmu kedokteran hewan. Beberapa mikroorganisme dapat digunakan untuk memproduksi antibiotik yang dapat mengobati infeksi pada hewan. Terdapat pula mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai imbuhan pakan untuk membantu pencernaan pakan serta untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang lingkup mikrobiologi. Sampai jumpa lagi di bagian selanjutnya.